Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk kita bantu review saham-sahamnya, teman-teman. Jadi, mungkin di beberapa hari ini saya tidak membuat video karena kemarin saya kebetulan ada pekerjaan yang harus saya selesaikan di luar kota. Jadi, saya tidak mengupdate video beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk lanjut membahas saham-saham apa aja yang bisa coba kita bantu analisakan gitu. Nah, namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefitnya apa? Nanti ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas, kita akan masukkan teman-teman ke dalam grup yang dimana grup itu adalah suatu wadah yang bisa kita jadikan tempat untuk kita terus belajar dan berkembang, teman-teman ya. Karena saya berharap bagi teman-teman semua, saya tidak ingin itu teman-teman masih berpangku kepada orang lain analisanya. Jadi saya berharap di dalam satu grup yang akan kita bentuk, yang sudah kita bentuk bahkan, itu bisa menjadi suatu tempat yang bisa menjadi teman-teman belajar gitu. Jadi untuk info lebih lanjut nanti teman-teman dapat klik link yang saya sertakan di deskripsi. Nanti kita akan ngobrol lebih intens ketika teman-teman WA saya langsung gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa saham yang ingin kita bahas di video kali ini. Tidak banyak karena juga kondisi saya juga belum terlalu prima. Jadi saya putuskan hanya beberapa saham aja yang akan kita bahas di video kali ini. Namun di sini kalau teman-teman perhatikan, saya telah sediakan 3 saham yang khusus saya akan share di grup VIP-nya nanti. Jadi pastikan kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan informasi atau referensi saham-saham yang bisa teman-teman jadikan watchlist, teman-teman dapat bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas. Nah, di video kali ini saya akan pertama kali bahas indeks kita terlebih dahulu karena di 1 minggu ini saya belum review indeks kita dari mulai hari Senin ya kalau tidak salah. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan indeks kita telah memasuki area neckline-nya atau area yang benar-benar penting dan menjadi suatu area yang menentukan harga indeks kita ke depannya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman perhatikan dia sudah mulai memasuki area neckline-nya dan kita akan memperhatikan apa yang akan terjadi di pergerakan beberapa hari ke depannya. Namun kalau teman-teman lihat sebenarnya foreign itu masih ngotot terus inflow di negara kita. Jadi overall sebenarnya indeks kita masih bagus-bagus aja dan bahkan masih tidak ada yang perlu kita takutkan gitu. Yang paling penting adalah ketika indeks kita mengalami koreksi, jadikan itu seperti suatu kesempatan untuk teman-teman perhatikan saham-saham apa aja yang berada di area bottoming dan teman-teman manfaatkan momentumnya untuk teman-teman mendapatkan harga saham di best price-nya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini indeks kita meninggalkan suatu gap up yang dimana kalau teman-teman mempelajari suatu gap, ada suatu orderan kosong yang telah dia buat di sini ya, ada orderan kosong yang mengakibatkan suatu gap terjadi. Jadi kalau seandainya indeks kita akan koreksi, kita bisa jadikan asumsi ini adalah area yang bagus untuk teman-teman manfaatkan gitu. Jadi ini adalah area pertama. Saya pribadi kemungkinan besar dia akan terjadi suatu retracement kembali yang dimana setelah dia retracement dia akan mengumpulkan suatu buying power untuk menembus area neckline-nya ini, teman-teman. Itu adalah forecast kita ke depannya. Jadi secara overall sebenarnya indeks kita masih bagus, namun yang paling penting adalah di mana area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memanfaatkan mencari area base entry di setiap emitennya gitu. Oke, jadi kalau seandainya indeks kita koreksi ke area 7084 sampai area ini, sebentar kita tandakan dulu, area 7022 ini adalah area demand yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari saham atau screening saham-saham apa aja yang benar-benar berada di area demand-nya. Oke, jadi itu adalah forecasting untuk indeks IHSG kita. Nah, di sini kita akan bahas saham yang pertama kali adalah saham Bumi, teman-teman. Jadi saham Bumi ini adalah saham yang paling trending yang kita paling sering dengar, teman-teman. Entah itu di media sosial atau di grup-grup manapun, karena
secara tren saham ini paling memukau ya. Kalau teman-teman perhatikan, dia dari 50 langsung naik ke 143, dan di sini di perdagangan hari ini dia juga ditutup menguat plus 7,52%. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan secara momentum dia sangat strong bullish. Di sini dia kenaikannya hampir di atas 45 derajat. Nah, kalau kita turunkan time frame-nya, jadi kita menurunkan time frame itu adalah berfungsi untuk mencari area base entry kita, teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan sebenarnya terjadi suatu transaksi antara supply and demand. Jadi ini adalah area yang bagus sebenarnya, teman-teman. Ini adalah area yang bagus. Nah, namun kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, kita perhatikan aja di perdagangan besok. Kalau seandainya dia dikasih koreksi kembali, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk koleksi saham Bumi ini gitu. Yang penting area stop loss-nya teman-teman harus ketahui. Untuk Bumi sendiri masih bagus, masih bagus secara overall, secara trend dia bagus. Yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah forecasting structure marketnya, kita tinggal lihat area entry-nya aja gitu. Jadi untuk Bumi, kalau seandainya teman-teman entry di 143, kita harus perhatikan resikonya terlebih dahulu. Nah, untuk resikonya kurang lebih hampir 11%, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin koleksi saham Bumi, setidaknya tunggu dulu dia koreksi supaya risk teman-teman tuh semakin kecil gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin entry ya, kita ukur dulu risknya. Sebentar, saya lihat dulu. Kita ukur dulu risknya di berapa yang cukup menarik. Ini stop loss-nya juga masih 8%. Nah, untuk area entry yang paling bagus tuh sebenarnya di area 136, teman-teman. Dan itu stop loss-nya masih 5% gitu. Jadi kalau teman-teman ingin entry, perhatikan risikonya terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman ingin coba kejar saham Bumi ini, ingat volatilitasnya saham ini cukup gede. Dan pastikan gunakan dana yang benar-benar teman-teman sudah ukur ketika masuk ke saham Bumi ini gitu. Dan kalau seandainya teman-teman entry di saham seperti ini, jangan coba-coba nggak rela cut loss, teman-teman. Karena resikonya sangat besar. Nah, untuk Bumi sendiri sebenarnya secara overall masih bagus, namun pikirkan untuk risknya terlebih dahulu. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di perdagangan besok, ya masih bisa-bisa aja karena secara tren bagus. Lagi dia berada di atas 130, teman-teman bisa coba akumulasi saham ini. Namun kalau seandainya dia retrace, itu jauh lebih bagus untuk secara risk to reward ratio-nya, teman-teman. Gitu. Jadi untuk saham Bumi, kalau seandainya dia memasuki di bawah 140, teman-teman bisa coba pertimbangkan entry di saham Bumi ini gitu. Oke, jadi itu untuk analisa kita secara singkat ya untuk saham Bumi gitu. Nah, selanjutnya ada saham agro, kita bahas di video kali ini. Saham agro sebenarnya kita tunggu dulu dia break area 865. Kita berharap dia di sini membentuk base, namun teman-teman juga harus ketahui ketika pergerakan saham konsolidasi terlalu lama, itu dia bukan membentuk base lagi, teman-teman. Namun dia sudah membentuk suatu trend. Jadi ketika dia membentuk suatu area base terlalu lama, kita tidak bisa simpulkan itu menjadi suatu area demand lagi. Namun itu bisa kita simpulkan menjadi suatu tren yang dimana dia telah berubah menjadi trennya sideways gitu. Namun ya kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya pribadi lebih baik tunggu dia break di atas 865, break dan close, atau sekalian teman-teman coba fishing bottomnya itu di area 820. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 800 gitu. Secara overall sih agro masih menarik, namun kita perhatikan area konfirmasinya. Dengan harga sekarang, saya belum rekomendasikan teman-teman untuk entry. Ada dua kemungkinan yang bisa teman-teman gunakan, buy on breakout atau buy on weakness di saham agro ini sendiri gitu. Oke. Nah, selanjutnya saham BRIS, teman-teman. Untuk saham BRIS sendiri kita juga sudah analisa dan kita juga sudah referensikan di saham ini. Di perdagangan hari ini juga saya sudah referensikan. Jadi sekarang BRIS itu sudah running sekitar 1,9%, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin entry, perhatikan aja untuk resikonya. Resikonya juga masih sekitar 5%. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, teman-teman bisa perhatikan. Namun saya pribadi lebih prepare masuk dia area ini gitu. Ketika dia masuk lagi ke area 1500 sampai 1550, baru teman-teman bisa entry. Bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, teman-teman masih bisa hold sahamnya gitu. Yang penting jalankan metode teman-teman tuh dengan stop loss. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 1500.
Oke, itu untuk BRIS. Selanjutnya ada saham MDKA. Untuk MDKA kita sudah referensikan saham ini di beberapa waktu lalu di area ini. Jadi sekarang kita sudah running profit hampir 7%-an, dan kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham ini, saya sarankan lebih baik wait and see aja, karena bahkan dia sudah hampir mengenai area TP kita. Untuk TP kita ada di range 4.600 sampai 4.700 gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, perhatikan area TP kita. Kalau teman-teman yang belum punya barangnya, saya lebih baik wait and see dulu untuk saham MDKA ini, karena secara struktur harganya sudah jalan. Oke, itu untuk MDKA. Selanjutnya ada saham ASI, teman-teman. Jadi untuk ASI juga kita juga sudah pernah referensikan saham ini bahkan dari bawah sini, dan kita udah beberapa kali referensikan saham ini, dan benar aja hasilnya sangat-sangat positif, teman-teman. Di sini sekali, di sini 2 kali, 3 kali, bahkan kita sudah coba referensikan sampai 3 kali di saham ASI ini sendiri. Kita coba follow the trend saham ASI ini. Namun dengan kondisi yang sekarang, lebih baik kita wait and see dulu. Kita coba menunggu konfirmasi setidaknya 1-2 hari lagi ketika kita mau coba entry kembali saham ASI ini. Bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, teman-teman masih bisa hold. Yang paling penting jaga-jaga dengan stop loss, teman-teman. Kalau seandainya di perdagangan besok harganya break dan close di bawah 6850, ya teman-teman bisa TP dulu, atau teman-teman juga bisa jalankan sesuai trade plan teman-teman gitu. Yang paling penting ingat area TP kita paling high-nya itu di 7375 sampai 7400. Oke, itu untuk ASI. Selanjutnya saham terakhir yang ingin kita bahas di video kali ini ada saham ITMG, teman-teman. Jadi untuk ITMG sendiri kita juga sudah kena cut loss ya. Saya pribadi juga sudah cut loss saham ini. Saya tadi coba referensikan saham ini buy on weakness, namun tidak masalah kita melakukan cut loss, karena yang namanya trading itu tidak lepas dari namanya cut loss, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mencoba mencari mentor yang mengatakan dirinya tidak pernah melakukan cut loss, atau dia mencoba memberikan suatu mimpi atau bahkan suatu harapan kepada teman-teman, bahkan dia tidak pernah mengatakan dirinya kena cut loss atau bagaimanapun, ya lebih baik teman-teman hindari hal-hal yang seperti itu, karena yang namanya di market itu tidak lepas dari namanya pembatasan risiko, teman-teman. Jadi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengukur risk to reward ratio teman-teman gitu. Nah, untuk ITMG sendiri, kita pertamanya sudah cut loss. Memang di saham ini saya pribadi sudah cut loss dan cukup gede. Floating loss saya sudah cut loss sebesar 5%. Namun tidak masalah, saya sudah punya plan yang kedua untuk ITMG ini sendiri, teman-teman. Jadi saya juga sudah share di grup WhatsApp dan juga di grup Telegram bahwasanya kalau seandainya teman-teman sudah cut loss, teman-teman perhatikan area entry kita kembali ada di area 35025 sampai 35700. Ingat, sebelum dia sampai ke area ini, teman-teman jangan coba average down dulu. Karena apa? Ketika teman-teman melakukan average down namun teman-teman tidak mengerti bagaimana metode dan areanya, itu sangat berisiko, teman-teman. Itu sangat berisiko. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin melakukan namanya average down, teman-teman harus mengerti dulu metodenya, dan teman-teman harus mengerti areanya di mana untuk melakukan average down gitu. Sebenarnya secara overall ITMG ini masih bagus. Overall memang ITMG ini masih bagus, dan tadi laporan keuangannya keluar dan harganya terbanting. Jadi tidak berbanding lurus dengan laporan keuangannya. Sebenarnya tidak perlu terlalu banyak retorika, karena cukup simpelnya bahwasanya ya ada beberapa pihak yang melakukan taking profit. Itu aja simpelnya, teman-teman. Jadi kita jangan berpikir seolah-olah bandar segala macam. Benar, memang mungkin ada big fund yang mempunyai saham ini lebih dominan, namun ya kita tinggal perhatikan area di mana kita bisa untuk entry lagi gitu. Yang paling penting bagaimana teman-teman menjalankan trade plan teman-teman, dan bagaimana teman-teman bisa mengetahui area-area yang bagus untuk teman-teman entry. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi kita tunggu ITMG sendiri memasuki area 35.700. Dia ada range sekitar 5% lagi untuk turun. Jadi teman-teman stay wait and see, tetap wait and see, perhatikan area demand-nya. Ketika dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa entry di saham ITMG ini sendiri gitu. Namun perhatikan ketika dia benar-benar break juga dan close di bawah 35.000, ya lebih baik teman-teman apapun ceritanya cut loss saham ini. Namun kalau seandainya teman-teman tidak rela cut loss, ingin coba
terus buyback saham ini sebenarnya secara fundamental bagus. Namun kalau teman-teman memang sudah memasuki market dengan plan atau dengan pemahaman sebagai seorang trader, ya teman-teman harus mengerti resikonya gitu. Oke, jadi itu untuk ITMG. Yang paling penting teman-teman perhatikan area entry kita, karena di sini kalau teman-teman perhatikan dia seperti membuat pola double top ya, dia membuat pola double top dan dia break naik line-nya. Ya udah, kita tunggu dia di area 35.700 gitu. Oke, jadi mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga apa yang kita bahas di video kali ini saham-sahamnya bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua gitu. Ingat, saya ingin beri masukan kepada teman-teman, trading itu nggak semena-mena harus selalu entry buy di setiap hari teman-teman. Jadi ketika teman-teman menunggu adalah bagian dari trade plan kita sebagai orang trader. Jadi ya saya ingin katakan kepada teman-teman, jangan FOMO, jangan greedy, jangan ikut-ikutan. Pastikan teman-teman trading dengan trade plan teman-teman, dengan ambisi teman-teman, dengan tujuan teman-teman. Jangan ikut apa kata influencer, ikut apa kata orang, apalagi ikut kata saya juga. Jadi apa yang teman-teman perhatikan di market, apa yang teman-teman dapatkan di media sosial, wajib teman-teman melakukan analisa kembali, kaji ulang sahamnya, sesuaikan dengan profile risk teman-teman gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.